Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita hadis arba'in. Kita masih sampai pada hadis yang ke-24 karena memang hadisnya panjang, jadi kita selesaikan dalam beberapa pertemuan. Di dalam melanjutkan hadis dari yang kita bahas pada minggu yang lalu, ya ibadi kullukum ja'iun illa man ad'amtuhu fastad'imuni ud'imkum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kamu semua sesungguhnya dalam keadaan ja'iun, lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Maka mintalah kalian makan kepada aku, niscaya aku akan memberinya. Kullukum arin, dan kamu semua dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, kecuali ketika aku memberikan pakaian. Maka mintalah kalian kepada aku, maka aku akan memberinya. Dua kalimat ini dalam hadis qudsi ini menunjukkan betapa kita manusia ini adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah Ta'ala. Bahkan untuk hajat yang paling daruri atau kebutuhan pokok kita sekalipun, kita itu tidak kuasa memenuhinya. Maka di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 15 insya Allah nanti bisa panjenengan baca. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gagahnya mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu butuh kepada Allah. Fuqara, kita ini fakir, al-fakir, orang yang betul-betul butuh kepada Allah. Siapapun kita, apapun profesi kita, berapapun harta kekayaan yang kita miliki, apapun gelar kesarjanaan yang kita sandang, selama kita ini masih manusia, maka kita itu fuqara'u ilallah, butuh kepada Allah. Dan ini sekaligus memberikan pembelajaran bagi kita bahwa hidup ini kita gantungkan itu semata-mata hanya kepada Allah saja. Allahus Somad, hanya Engkaulah ya Allah tempat aku bergantung. Karena betapa lemahnya kita. Dan di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan menunjukkan satu di antara asmanya yang husna. Wallahu huwal ghaniyun hamid. Jadi ada dua asma Allah dalam ayat itu. Yang pertama Al-Ghani, yang maha kaya. Yang kedua Al-Hamid, yang maha terpuji. Kekayaan Allah itu sungguh luar biasa. Maka kita pernah mendengar satu kisah ketika Nabi Sulaiman itu ingin berderma untuk makhluk Allah, tidak hanya manusia. Karena memang Nabi Sulaiman itu adalah Nabi yang terkenal dengan kekayaannya, ya agniya, ya nabi, ya raja. Jadi tiga
keutamaan dunia berkumpul, bahkan juga keutamaan akhirat. Itu Nabi Sulaiman. Satu ketika Nabi Sulaiman itu dalam satu riwayat, saya tidak tahu ini riwayatnya sahih atau tidak, tetapi sampai kepada kita riwayat ini demikian indah sekali. Nabi Sulaiman yang kaya raya itu pernah satu ketika ingin satu hari saja menjamin atau memberikan rizki kepada seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi. Sehingga ketika itu dipersiapkanlah untuk satu hari itu, katakanlah ya, memberi makan kepada seluruh makhluk Allah satu hari saja. Ini Nabi Sulaiman yang terkenal dengan kekayaannya, yang batu-batu yang ada di istananya itu adalah batu-batu mulia semacam zamrud, virus dan lain sebagainya, yang di sini kemudian dikasih emban, diaki itu loh Pak. Jadi aki itu dibelikan emban yang malu zaman Nabi Sulaiman, ya jadi terasnya istana Nabi Sulaiman, di samping istana kaca yang luar biasa itu. Yang kaya raya kayak begitu, kemudian baru persiapan itu dimakan oleh satu makhluk Allah yang bernama ikan, habis semua itu. Maka kemudian tersadarlah Nabi Sulaiman, ternyata Robbi inni dzalamtu nafsi, ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri, ada benih-benih kesombongan dalam diriku. Nabi Sulaiman yang kaya saja kayak begitu. Maka kita ini betul-betul dibuka mata hati kita adalah seorang hamba yang demikian butuh kepada Allah. Maka hendaknya setiap apapun yang kita lakukan di dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhasil, ini adalah merupakan karunia Allah, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kepintaran kita, tapi semata-mata kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita gagal, itu baru adalah karena kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Sehingga di dalam dua kalimat di hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan kebutuhan kita yang paling pokok sekalipun kita tidak bisa memenuhinya. Satu kalimat lagi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'ah fastaghfiruni aghfir lakum. Luar biasa sekali. Wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari, sesungguhnya kamu itu berbuat dosa siang dan malam. Siang hati-hati tidak berbuat dosa, malam kita akan berbuat dosa. Malam sudah kita hati-hati, pagi sudah kita tidak bisa mencegah diri, karena memang itulah manusia, tidak pernah luput, tidak pernah khilaf dari yang namanya salah dan dosa. Tetapi dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu, mari kita lihat dalam hadis ini bagaimana Allah Ta'ala itu menunjukkan kasihnya kepada kita hambanya. Wa ana, dan aku, kata Allah, aghfirud dzunuba jami'ah, aku adalah zat yang maha pengampun. Aku akan mengampuni dosa kamu secara keseluruhan. Fastaghfiruni, maka mohonlah kamu ampun kepada aku. Aghfir lakum, maka aku akan beri engkau ampunan. Jadi seberapapun besarnya dosa yang kita lakukan, kemudian kita mau bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa itu. Dalam hadis qudsi yang lain, Allah menyatakan, ya bani Adam, wahai manusia, lau amiltukum khataya, kan ketika engkau melakukan perbuatan dosa dan dosa, hatta mala'atis sama, kamu penuhi langit itu dengan dosa-dosamu, summa nadimtum, tapi kemudian engkau mau bertobat kepada aku, kata Allah, fataballahu alaikum, maka aku akan mengampuni dosamu. Sehingga inilah yang akan membuat setan itu gelisah, ya sifat ghafurnya Allah ini. Setan sudah bersusah payah menggoda manusia, dia tersalah, dia terkhilaf, dia terpeleset dalam perbuatan dosa. Tapi kemudian dalam waktu yang relatif singkat dia segera sadar, ingat diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kan menyatakan itu, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu ya pasti akan berbuat dosa. Namanya manusia, Pak. Siapapun orangnya. Tetapi
wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah at-tawwabun, yang dalam waktu relatif singkat dia segera sadar, ingat diri dan kembali kepada Allah Ta'ala. Maka kita perbanyak istighfar. Yang istighfar ini banyak sekali macam dan ragamnya. Bisa kita baca istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau kita baca astaghfirullah. Atau kita baca sayyidul istighfar, yang merupakan istighfar pamungkas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini sayyidul istighfar yang pamungkas. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini akan menjadi perisai kita di dalam menghadapi godaan setan. Maka kita perbanyak istighfar. Mungkin itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, beberapa poin penting dari hadis ke-24 yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini sesuai dengan terbatasnya waktu. Dan insya Allah akan kita sambung terus pada setiap Ahad pagi. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kita kelak kembali menghadap kepada Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وملائكته يصلون